Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lentera Islami yang dirahmati Allah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kali ini saya akan membacakan ringkasan khutbah Jumat oleh Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar dengan judul Anak adalah Amanat. Anak di samping sebagai buah hati bagi kedua orang tuanya, anak merupakan amanat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pundak kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian memerhatikan anak-anak kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Maksudnya, hendaknya kalian memerhatikan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka dengan memberi pendidikan, pembekalan jasmani dan rohani mereka. Kita harus mengevaluasi tanggung jawab yang mulia ini. Kebahagiaan dunia dan akhirat putra-putri adalah dambaan setiap mukmin. Kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan kemerosotan nilai agama dan akhlak pada anak remaja akhir-akhir ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Pada hari kiamat kelak, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarga dan anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian semua adalah penjaga yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dijaganya. Seorang pemimpin adalah penjaga bagi rakyatnya. Seorang laki-laki (kepala keluarga) adalah penjaga bagi keluarganya. Wanita (istri) adalah penjaga rumah tangga dan anak suaminya. Kalian semua adalah para penjaga yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dijaganya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anha. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semaraknya media komunikasi, kondisi agama putra-putri kita semakin buruk dan semakin rusak. Jarang sekali orang tua yang peduli dengan hal ini, kecuali orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua merasa terpukul saat prestasi sekolah anaknya menurun, tetapi mereka tidak merasa terpukul saat menjumpai anaknya tidak melaksanakan ibadah yang wajib, semisalnya sholat dan puasa. Sebagian orang tua justru lebih condong membantu anaknya untuk melampiaskan hawa nafsunya daripada membekali anaknya dengan pendidikan agama. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan asuhannya." Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anha. Tentu saja menelantarkan agama mereka jauh lebih buruk daripada menelantarkan makan dan minumnya. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia menjaganya atau menyia-nyiakannya, sampai-sampai Allah bertanya kepada seseorang tentang tanggung jawabnya terhadap keluarganya." Hadis riwayat An-Nasai dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin."
dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa'mur ahlaka bis-shalawati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabarlah dalam menunaikannya. Quran Surah Taha ayat 132. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Pukullah mereka yang tidak mau mengerjakan sholat setelah umur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anak-anak juga merupakan ujian bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Quran Surah At-Takabun ayat 15. Keberhasilan mendidik anak-anak akan membuahkan kebahagiaan yang abadi bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu amri'im bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, niscaya kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Quran Surah At-Tur ayat 21. Jika anak tersebut menjadi anak yang soleh, niscaya dia akan mendoakan orang tuanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Jika seseorang meninggal dunia, amalannya terputus kecuali 3 hal. Pertama, amal atau sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka sebagai pelindung baginya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan